Misa Jumat pertama. Yang pertama, mengucap syukur atas ulang tahun Leni Octavia Bingbing, Tempo 92, dan AM Indriani Puspawardoyo, Tempo 92. Mohon kesembuhan bagi Yosef Surya yang saat ini masih berada di ICU. Dia adalah keponakan Damar, Tempo 92. Mohon kebahagiaan abadi bagi arwah rekan-rekan Tempo 92 yang telah mendahului kita, Hendri Sutio, Edi Subroto Gembos, Osa Putih, Francisca Widyastuti, Francisco Xavierus Kenny Iskandar, Petrus Bima Anugrah, Albertus Didi Setiawan, Francisca Peti Hendrawati, dan Patari Hal Nababan. Juga mohon kebahagiaan abadi bagi arwah Ibu Teresa Ratna Juwita, mama dari Poppy Megawati, Tempo 92. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Hari ini 1 Oktober, gereja merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus atau Teresia dari Lisieux. Dia lahir di kota Alençon, Prancis pada tahun 1873. Pada usia 15 tahun, dia masuk Biara Karmelites di Lisieux. Dia pribadi yang amat rendah hati dan sangat sederhana, seturut semangat Injil. Dia percaya sepenuhnya kepada Allah. Dan semua itu diajarkannya dengan kata dan teladan kepada para nobis di biara itu dan kepada rekan-rekan suster yang lain. Teresia mengorbankan hidupnya kepada Allah demi kepentingan gereja dan keselamatan manusia melalui doa-doanya dan pengorbanan dirinya. Dia meninggal pada tanggal 30 September 1897 karena sakit TBC kronis. Para saudaraku, marilah kita mengawali Ekaristi sore hari ini dengan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau membuka kerajaan-Mu bagi orang kecil dan rendah hati. Semoga dengan tabah kami menempuh jalan kecil Santa Teresia, dan semoga berkat doanya, kemuliaan-Mu yang abadi Kau nyatakan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan, jagalah aku dalam damai-Mu. Tuhan, jagalah aku dalam damai-Mu. Tuhan, hatiku tidak angkuh, dan mataku tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu muluk, yang melampaui kemampuanku. Tuhan, jagalah aku dalam damai-Mu. Tetapi aku berusaha agar hatiku tenang dan tentram, seperti bayi di pangkuan ibunya. Seperti bayilah ketenangan jiwaku. Tuhan, jagalah aku dalam damai-Mu. Tuhan, jagalah aku dalam damai-Mu. Berharaplah akan Tuhan, hai Israel, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan, jagalah aku dalam damai-Mu.
Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih, secara khusus rekan-rekan Dempo 92. Setiap kali melakukan, atau kami yang di Jember ini melakukan perjalanan dari Jember ke Malang, harapan saya, harapan kami adalah segera masuk ke jalan tol, segera sampai di Probolinggo, tol atau dikenal dengan jalan bebas hambatan. Kami ingin perjalanannya lancar tanpa banyak hambatan. Karena perjalanan ke Malang dari Jember sering terhambat kemacetan di arah Lumajang, Probolinggo. Dan kemacetan bisa sangat parah. Pernah suatu ketika, dalam suatu perjalanan, semua kendaraan yang berjalan ke arah Probolinggo harus berhenti dan tidak dapat berjalan sama sekali. Dan ini berlangsung sekitar setengah jam. Jadi setengah jam parkir di jalan. Selanjutnya, kendaraan bisa berjalan, namun sangat lambat. Dan sesekali berhenti 2 menit atau 5 menit. Nah, meskipun potensi kemacetan sangat tinggi, jalan dari Lumajang ke arah Probolinggo sebenarnya adalah jalan yang lebar dan juga halus. Karena itu, para Romo Karmel yang bertugas di luar Jawa, misalnya di Kalimantan dan di Sumatera, mereka selalu mengatakan bahwa kami yang bertugas di Jawa ini tetap harus bersyukur. Jalan di Jawa umumnya jalan yang besar, beraspal halus, ataupun juga dari cor yang halus, yang nyaman dilalui. Nah, sementara itu, banyak jalan di Kalimantan yang masih berupa jalan tanah. Jalannya sempit dan licin jika hujan. Bahkan ada jalan atau bagian jalan yang menjadi sawah atau semacam sawah saat musim hujan. Karena itu seorang Romo sempat berkelakar. Saat melintasi jalan yang sulit ini, kita benar-benar merasakan naik kendaraan, entah itu mobil, entah itu motor.
Dia, Romo ini, mengalami kesulitan sedemikian rupa karena dia bertugas di pedalaman Kalimantan. Rekan-rekan yang terkasih, gambaran tentang jalan kecil, terlebih jalan yang licin dan berlumpur, itu mengungkapkan berbagai kesulitan dan sekaligus tuntutan perjuangan berat untuk melaluinya. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus justru mengarahkan hidupnya untuk melalui jalan kecil semacam ini, yaitu hidup dalam kesederhanaan dan dalam perjuangan menanggung rasa sakit serta beban berat kehidupan. Hal yang umumnya kita hindari sebagai manusia normal. Nah, dari kata sifat kecil dalam kata jalan yang dipilih oleh Santa Teresia, kita dapat menggali maknanya. Kata kecil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam KBBI berarti 1, mudah, yang kedua, sedikit, yang ketiga, sempit, yang keempat, tidak berharga atau tidak penting atau tidak berarti. Itu arti kecil. Nah, Santa Teresia memaknai jalan kecilnya dengan menempatkan diri sebagai anak kecil di hadapan Yesus. Dalam autobiografinya dia pernah menulis, tangga yang mesti mengangkatku ke surga adalah kedua tanganmu, ya Yesus. Untuk itu, biarlah aku tidak bertumbuh. Sebaliknya, biarlah aku tetap kecil dan bahkan menjadi semakin kecil. Kisah sebuah jiwa atau autobiografi, artikel 208. Saudara, Santa Teresia juga menempatkan diri sebagai pribadi yang tanpa arti dan tanpa ambisi untuk menjadi orang penting dan hebat. Bagi Teresia, menjadi pribadi lemah dan tanpa keunggulan yang harus dibanggakan atau lebih-lebih disombongkan adalah sikap yang tepat supaya Yesus, sang sumber cinta, berkarya, mengubah, bahkan membakar dirinya. Kita tahu bahwa membakar itu berarti juga mengubah secara total. Fokus dan arah utama jalan kecil Santa Teresia ini adalah Yesus, bukan diri sendiri. Maka dia melepaskan semua atribut yang membuat dirinya diakui ataupun besar di mata sesama. Jalan kecil ini adalah jalan untuk mengenal Yesus dan jalan untuk sampai pada iman yang mendalam terhadap Yesus. Yesus sendiri menegaskan dalam Injil yang tadi kita dengarkan, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Matius 11 ayat 25. Memahami rahasia Yesus hanya mungkin ketika kita berusaha menjadi orang kecil, yaitu dengan melepas segala keunggulan, melepas segala kehebatan, bahkan melepas kesombongan kita akan kemampuan yang kita miliki, yang kita anggap lebih dari orang lain. Kesombongan semacam ini, para saudara, yang membuat orang merasa bijak dan pandai. Kesombongan semacam itu tidak membuat kita tidak mampu mengenal Yesus ataupun mengenal Allah. Dan kemampuan unggul ini justru seringkali menjadi godaan untuk merasa diri sebagai Allah-Allah baru. Bahasa gaulnya, godaan untuk menjadi sultan-sultan baru. Dan mungkin kita akan bangga kalau viral, kita adalah seorang sultan, seorang yang hebat. Nah, Santa Teresia
adalah pribadi yang menjadi hebat karena dia meninggalkan dan menanggalkan setiap atribut yang dapat membuatnya hebat. Dia seorang hebat dalam kekecilan, kesederhanaan, dan ketanpa-artian. Jalan kecil yang dipilihnya adalah jalan yang tidak nyaman, jalan yang penuh penderitaan, jalan yang penuh kesakitan, jalan yang sederhana, jalan yang tidak punya apa-apa, dan bahkan jauh dari sesuatu yang berharga. Namun dengan menjalani jalan kecil ini, Tuhan sendiri pada akhirnya menampakkan keunggulan dan keagungan ilahi. Rekan-rekan yang terkasih, hidup Santa Teresia dapat menjadi cermin bagi kita. Melaluinya, kita dibantu untuk melihat hidup kita saat ini. Namun lebih dari itu, kita semua diajak untuk belajar menjadi jalan kecil. Belajar melalui jalan kecil. Sehingga kita mampu mengenal kebesaran Tuhan dalam kesederhanaan hidup. Jalan kecil membuat kita mampu merasakan arti hidup sebagai manusia ciptaan Tuhan. Mari kita meneladani Santa Teresia kecil. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus atau Santa Teresia Lisieux. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan yang Maha Agung, kami meluhurkan Dikau karena Santa Teresia yang menyenangkan hatimu seumur hidup. Maka kami mohon dengan bersembah sujud, semoga upacara kebaktian kami ini Kau terima juga dengan rela hati demi Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengatakan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memilih Santa Teresia dari antara orang-orang kecil, dan kepadanya Kau nyatakan rahasia kerajaan-Mu. Ia Kau panggil untuk hidup tersembunyi bersama Kristus, dan mewartakan kepada semua orang kabar gembira tentang cinta kasih-Mu. Karena nyala api Roh Kudus-Mu, ia merasakan arti rahasia keselamatan bagi semua orang. Karena kasih sayangnya, ia mempersembahkan diri untuk selamanya bagi semua bangsa, yang berkat doa dan kurbannya ditarik kepada Kristus untuk masuk ke dalam gereja-Nya. Maka bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami lakukan madah kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi, Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala
roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Hendrikus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Semoga tubuh dan darah Kristus yang tersambut menguatkan dan melindungi kita dalam perjalanan menuju ke hidup yang kekal. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Tuhan Allah Maha Pengasih, cinta kasih-Mu mendorong Santa Teresia untuk menyatukan diri dengan Dikau dan memohonkan kasih sayang bagi semua orang. Semoga api cinta kasih-Mu itu menyalakan hati kami juga berkat kekuatan santapan suci yang kami sambut demi Kristus Tuhan kami. Ini kita lanjutkan dengan adorasi singkat Sakramen Maha Kudus.
sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memasuki saat teduh, kita rasakan kehadiran Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Kita doakan doa Ekaristi. Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di hati kami. Kini Engkau sungguh tinggal di dalam kami, dan kami tinggal di dalam Dikau, seperti sabdamu sendiri, yang makan tubuhku tinggal dalam aku, dan aku dalam Dia. Tuhan, Engkaulah roti hidup yang turun dari surga. Kami percaya akan sabdamu. Jikalau seseorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, dengan roti hidup tubuhmu sendiri, kami boleh ambil bagian dalam kehidupan abadi. Sebab Engkau bersabda, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tuhan, bantulah kami untuk mencari apa yang berguna bagi keselamatan kami, yakni kehidupan abadi,
terutama dengan menyantap tubuh dan dalam Ekaristi Kudus. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar dapat menghargai dan menghormati tubuh-Mu, roti hidup yang turun dari surga, lebih daripada segala harta dan makanan yang diberikan oleh dunia. Tuhan, jadikanlah perayaan Ekaristi menjadi pusat hidup kami. Semoga perayaan rahasia-rahasia-Mu dapat kami hayati dalam kurban harian kami. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar dengan menyantap tubuh-Mu, kami mengalami kasih-Mu, dan dibantu untuk mencintai setiap sesama kami. Tuhan, bukalah hati semua orang yang sulit menangkap cinta-Mu, dan perkenankanlah mereka dan kami semua pada saatnya boleh duduk dalam perjamuan di surga, saat Engkau menjadi santapan abadi kami dan sukacita abadi kami, dalam memuji dan memuliakan Allah Bapa dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. O Perawan Maria, Bunda Sakramen Maha Kudus, kemuliaan orang-orang Kristiani, sukacita seluruh gereja, dan harapan seluruh dunia, doakanlah kami. Kobarkanlah dalam diri semua orang beriman devosi yang hidup kepada Ekaristi Maha Kudus, sehingga mereka semua menjadi pantas untuk menerima komuni suci setiap hari. Doakanlah kami, ya Santa Perawan tak bernoda, Bunda Sakramen Maha Kudus, agar kerajaan Ekaristi Yesus Kristus tinggal di antara kita. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi, kami mengenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat dari sakramen Maha Kudus. Semoga melalui sakramen Maha Kudus ini, Allah yang Maha Kuasa mencurahkan berkat-Nya atas saudara sekalian. Bapa,
dan Putra, dan Roh Kudus. Saudara terkasih, dengan ini Prankaristi telah selesai. Pergilah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.